Bayangin pas lagi asik-asik main di lapangan, tiba-tiba kaki kita kegores benda tajam sampai berdarah. Pas dilihat, ternyata pelakunya paku berwarna kecoklatan yang udah berkarat. Dan kita langsung panik, soalnya katanya kalau paku berkarat bisa nyebabin kematian. Oke, jadi seberapa bahaya paku berkarat sebenarnya? Jadi ternyata paku kayak gini itu bahaya bukan gara-gara karatnya, tapi karena sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Ya, permukaan paku berkarat adalah tempat nongkrong yang nyaman buat banyak kuman jahat. Mereka lah yang bisa masuk ke tubuh lewat celah luka kita, bikin infeksi dan bengkak. Tapi tenang, soalnya semua ini sebenarnya masih bisa diatasi sama antibiotik biasa. Kalau gitu, apakah kita bisa tenang-tenang aja kalau kegores paku karatan? Jawabannya, enggak. Ada satu raja terakhir yang bisa ngebahayain nyawa kita. Kuman yang bisa nyerang saraf dan bikin kita kejang-kejang. Mungkin kita udah sering dengar kuman satu ini, tetanus. Biasanya mereka tinggal di tanah, kotoran hewan, dan iya, besi berkarat. Dan mereka punya kekuatan super. Mereka bisa berubah bentuk dan tidur selama puluhan tahun. Nungguin ada kesempatan buat bisa hidup bebas. Dan kesempatan itu mereka dapetin saat kulit kita terluka. Kuman yang tidur bakal langsung bangun dan jadi aktif ngebelah diri. Sistem imun kita langsung sadar, tapi mereka butuh waktu berhari-hari buat ngenalin dan bikin senjata yang pas buat penyerangnya. Masalahnya, bakteri ini bisa ngeluarin racun penyerang sistem saraf yang langsung nyebar ke seluruh tubuh. Gilanya, meskipun udah kena racun, gejala tetanus kadang baru kelihatan 3 minggu setelah keinfeksi. Kalau udah kena, awalnya rahang bakal kekunci, bikin gak bisa ngomong dan harus makan lewat infus. Terus lama-lama, dampaknya nyebar ke leher lalu sampai ke tubuh, bikin punggung melengkung dan kaku kayak patung. Sungguh mengerikan. Kalau dibiarin terus, racun bisa nyebar ke otot pernapasan. Dada bakal nyeri kayak ditekan, seluruh tubuh kejang, dan organ dalam tubuh kerasa kayak tercekik dan diremas-remas. Kadar oksigen dalam darah turun drastis, dan tubuh mulai, dalam tanda kutip, matiin organ-organ lain yang dianggap kurang penting buat ngehemat energi. Tapi akhirnya, jantung pun berhenti berfungsi karena kekurangan oksigen. Oke, terus gimana kalau kita terlanjur ketusuk paku berkarat? Pertama, jangan panik dan segera cari sumber air. Bersihin luka kalan pakai air mengalir dan sabun. Tutup luka pakai kain bersih biar gak ada kuman masuk, dan segera cari pertolongan dokter. Terus, kalian bakal diobatin pakai cairan anti racun dan antibiotik. Tapi sebenarnya, kita bisa ngelawan racun tetanus dengan cara ngajarin sistem imun buat menyerang, lewat vaksin. Kalau kita udah divaksin, tahap ini nggak bakal ada. Sistem imun nggak perlu waktu lama buat kenal dan siap-siap, dan langsung nyerang. Tapi sayangnya, di beberapa wilayah akses vaksin masih terbatas. Zaman dulu, orang yang kena tetanus cuma bisa berharap sama keajaiban. Angka kematiannya bahkan bisa nyampe 100%. Ya, kena tetanus mungkin ibarat dapat stempel kematian. Tapi sekarang pengobatan udah canggih dan jumlah kematian akibat tetanus pun turun drastis. Jadi pertanyaannya, apakah kalian udah divaksin tetanus? Dan seperti biasa, terima kasih. Pernahkah kamu melihat serangga ini? Kalau kamu pernah, Cari tahu kekuatan tersembunyimu dengan tes mudah ini. Kekuatan rahasia tersebut. Kalau pilih A, kamu dapat 30 poin. Untuk jawaban B, skornya 20. Kamu dapat 50 poin untuk jawaban C, 40 untuk D, dan 10 untuk memilih E. Pertanyaan nomor 2, kamu hanya boleh punya satu. Apa yang akan kamu pilih? A. Tubuh. B. Pikiran. C. Jiwa. D. Harmoni. E. Bukan semuanya.
Skor. Jawaban A memberimu 30 poin. B bernilai 40 poin. C bernilai 10. D 20. Dan pilihan E akan memberimu skor 50 poin. Pertanyaan nomor 3. Unsur apa yang paling dekat denganmu? A. Tanah. B. Logam. C. Air. D. Api. E. Kayu. Skor. Pencinta bumi mendapat 40 poin untuk memilih A. Untuk B, kamu dapat 50 poin. Tambah 10 poin untuk jawaban C. Atau 30 jika jawabanmu D. Jawaban E akan memberimu 20 poin untuk pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 4. Pilih satu hewan yang dikaitkan denganmu. A. Rubah. B. Serigala. C. Kucing. D. Harimau. E. Yang lain. Skor. Jika kamu memilih A, sekarang kamu punya 40 poin tambahan. Jawaban B sama dengan 10 poin. Dan C adalah 50 poin. Jika jawabanmu D, tambah 30 poin. Dan kalau kamu tidak yakin dengan hewan totemmu dan memilih E, tambah 20 poin. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana perasaanmu sebelum acara penting? A. Gelisah. B. Percaya diri. C. Tak berguna. D. Semangat. E. Bosan. Skor. Tambah 40 poin. So Bloxroot's recently reworked Sharkman Karate. So to see how good it actually is, my friend's going to be spinning this wheel with all fighting styles against me using Sharkman Karate. And the first person to 7 points wins. Give me the superior fighting style. Dragon talent. Give it to me. Oh, you're a I little believe Usopp it's- minion, are you? I believe the Usopp fighting style is that's better than Sharkman. Oh, well, I'm cooked. I'm cooked.